Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Abian. Channel ini akan berbagi pengetahuan tentang kehidupan semut rangrang, baik di alam liar maupun di peternakan. Juga akan menyajikan tentang bagaimana cara ternak semut rangrang, tips serta trik-triknya. Simak terus video-videonya dan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Di bagian pertama ini, saya ingin membagikan pengetahuan dasar tentang semut rangrang atau semut kroto. Ini akan berguna bagi Anda yang ingin mengetahui karakter asli dari semut rangrang di alam dan juga bisa menjadi referensi untuk Anda, peternak kroto pemula. Klasifikasi ilmiah dari semut rangrang adalah sebagai berikut. Semut rangrang atau semut kroto ini bisa ditemukan di daerah Asia Tenggara, Australia, dan daerah-daerah tropis lainnya. Semut rangrang atau semut kroto ini hidup di pepohonan dan membangun sarang dengan menganyam daun menggunakan benang sutra yang dihasilkan dari larva mereka. Di beberapa negara, larva semut kroto ini dipakai sebagai bahan makanan dan juga obat-obatan. Sedangkan di Indonesia, larva semut kroto dimanfaatkan sebagai pakan burung berkicau dan juga untuk umpan mancing. Dalam membuat sarang di pohon, pertama-tama mereka menarik dan menggulung daun secara bersama-sama. Kemudian ada di antara mereka yang membawa larvanya dan menenun daun dengan benang-benang sutra untuk mengikat daun seperti ini, sehingga daun merekat dengan kuat membentuk sebuah sarang. Bagi saya, ini adalah sesuatu yang menarik untuk disaksikan. Dan ini adalah salah satu hasil pekerjaan yang luar biasa dari semut rangrang. Semut rangrang atau semut kroto sangatlah disiplin dalam menjaga teritorialnya. Tidak hanya di pintu sarang seperti ini, namun mereka juga akan menjaga seluruh area yang bisa dijangkaunya sebagai area teritorial mereka, radius 100 meter atau lebih dari sarang pusatnya. Ketika berjalan, semut rangrang meninggalkan jejak feromon sebagai tanda teritorial mereka dan juga sebagai alat navigasi agar mereka tidak tersesat ketika ingin kembali ke sarang mereka. Sekarang kita lihat kegiatan semut rangrang di dalam sarang barunya. Masih terlihat kosong dan belum ada apa-apa. Di sini nantinya akan ada sekat-sekat ruangan yang berasal dari benang-benang sutra yang dihasilkan oleh larva semut kroto. Kita lihat sisi lain tempat ini dan kita menemukan beberapa sarang yang sudah jadi yang merupakan sarang satelit. Sarang satelit ini berfungsi sebagai tempat transit dan juga gudang makanan. Makanan yang mereka hisap akan mereka antarkan ke ratu dan juga ke larva mereka. Sarang satelit ukurannya memang kecil, hanya sekitar sekepalan tangan orang dewasa. Di sarang jenis ini memang hanya terdapat sedikit sekali larva dan bahkan kadang-kadang tidak ada sama sekali. Sarang satelit ini biasanya berada di tempat yang rendah, namun ada juga yang di tempat tinggi. Dan ini adalah nampak sarang satelit yang berada di ketinggian pohon. Sarang satelit yang jenis seperti ini memungkinkan untuk berkembang dan berubah menjadi sarang utama. Dan ini adalah sarang utama mereka berada di ujung-ujung ranting dari pohon yang ditinggalinya. Sarang utama dari semut rangrang ini selalu diletakkan di bagian pohon yang terkena sinar matahari langsung karena mereka membutuhkannya untuk perkembangan larva. Dan di sarang jenis inilah larva akan berubah menjadi semut muda.
Sarang utama kadang-kadang juga didampingi oleh beberapa sarang satelit di dekatnya. Mereka ini masih dalam satu kawasan, artinya mereka adalah satu koloni yang terdiri dari beberapa pohon dan mereka hanya dipimpin oleh seekor ratu saja. Yang terlihat sekarang ini adalah sarang ratu rangrang, ditandai dengan semut yang banyak sekali bergerombol di sarang dan juga di rantingnya. Ukurannya kecil dan letaknya tersembunyi. Ratu ini memproduksi telur, kemudian telur itu didistribusikan oleh semut pekerja ke seluruh sarang. Semut yang berada di sarang ini adalah semut yang paling agresif di koloninya. Semut rangrang adalah termasuk serangga pemakan daging atau karnivora. Sepotong daging ini mungkin mereka temukan di tempat pembuangan sampah di dekat lokasi ini. Daging ini nantinya tidak dimakan dengan cara dikunyah, akan tetapi akan diberikan semacam cairan yang bisa melunakkan daging sehingga semut akan dengan mudah untuk menghisap sari-sarinya. Sedangkan nanti sisanya akan dibuang dan tidak mengotori dalam sarang. Pekerjaan ini selalu mereka lakukan bersama-sama dalam tim yang sangat solid. Kekompakan semut rangrang dalam melakukan pekerjaan secara bersama-sama ini mungkin adalah salah satu perilaku yang patut kita contoh. Sudah sejak ribuan tahun yang lalu, para petani memanfaatkan semut rangrang untuk mengatasi serangan serangga herbivora di lahan pertanian. Para petani memelihara semut rangrang di lahan pertanian mereka. Namun, di balik sisi positif dari semut rangrang yang dipelihara di lahan pertanian tersebut, ternyata ada juga sisi negatifnya, yaitu kebiasaan dari semut rangrang yang memelihara kutu yang biasa menghisap nutrisi-nutrisi dari pohon yang ditinggalinya. Ini adalah simbiosis mutualisme mereka, di mana kutu mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari semut rangrang, sedangkan semut rangrang mendapatkan cairan manis yang dikeluarkan oleh kutu-kutu tersebut. Next time akan kita bahas lebih mendalam soal kutu dan juga cairan yang dihasilkannya ini. Maka dari itu, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video yang kami upload. Oke teman-teman, secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa semut rangrang adalah serangga yang hidup dengan cara berkoloni dan saling ketergantungan antar anggota koloni. Selain memakan hewan lain, di alam liar semut rangrang juga memelihara kutu untuk diminum cairan manis yang dihasilkannya. Satu koloni semut rangrang terdiri dari banyak sarang di beberapa pohon dan hanya dipimpin oleh satu ratu saja. Dalam koloni semut rangrang terdapat beberapa macam jenis sarang dengan fungsi masing-masing. Dan habitat asli dari semut rangrang ini adalah daerah tropis. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan nantikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.